Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang buat kita semua. Ini menyangkut masalah Wan Prestasi, gugatan yang kembali diajukan. Kami anggap ini sebagai komedi jilid 2 khusus bidang Wan Prestasi. Ya, sebagai insan hukum itu semuanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi sebagai kami, sebagai pihak tergugat nantinya, ya kita lihat aja apa alasan, apa dasar hukumnya mengajukan gugatan kembali. Ini memang seakan-akan pengadilan dianggap main-main. Tapi harus ada sikapnya juga nantinya. Itu mungkin tanggapan kami sementara menyangkut masalah komedi jilid 2 ini. Tapi di awal sempat menduga Mas Bang akan kembali menggugat lagi setelah kemarin putus gitu. Iya, jadi yang lalu kan udah kita bilang supaya dicabut aja gugatannya, perbaiki kan kita bilang betul dicabut diperbaiki. Kami melihatnya ini sebenarnya gugatan prestasi ini sama dengan yang lalu. Ini sifatnya modus. Kalau modus yang pertama itu, gugatan yang pertama itu adalah bagaimana menghentikan pidananya supaya pidananya berhenti. Ternyata gagal, cabut. Ya. Ini modus yang kedua. Ini perumahan kan bolak-balik nagih nih. Kok kamu bayar DP aja nggak sanggup, gimana sih? Status rumah kami ini bagaimana? Kalau DP belum dibayar, jadi status itu gantung. Kalau DP dibayar, itu kan jadi lunas kredit ke bank. Ini sekarang nyangkutnya di perumahan. Perumahan mau menjual, sebentar kasus masih gantung. Jadi kelihatannya ada niat perumahan ini menjual rumah yang dibeli ini supaya perumahan tidak bisa bertindak. Dibikinlah gugatan ini sehingga nanti kalau perumahan membuat sesuatu aksi terhadap rumah yang dibeli itu, mereka akan mengatakan, loh kamu nggak tahu ini dalam proses hukum, kamu tunda dulu semua kegiatanmu sampai kasus gugatan prestasi yang kedua ini selesai. Ya, jadi tujuannya itu modus hanya untuk menghentikan perumahan bertanya menagih sisa DP ini gitu loh. Jadi DP nggak dibayar ya perumahan kan nggak mau gantung dia punya status. Jadi kalau digugat begini, tunggu dulu perumahan, kamu tunggu dulu, kami sedang menggugat. Nah, ini modus juga kan? Nah, ini penuh dengan modus. Ya. Jadi dalam artian gugatan komisi ini dilayangkan kemarin kan turut serta polisi dan kejaksaan. Kalau kali ini kan perumahan. Tujuannya itu bahwa memang supaya sekali lagi tidak kemana-mana, tetap bisa menjadi milik Vicky seperti itu. Iya, supaya si perumahan mengambil aksi dulu lah. Karena DP belum dibayar kan jadi gantung nih. Perumahan kan nggak mau dong rumahnya gantung. Ya, dia mau beraksi digugat. Karena gugatan sudah masuk, dikasih ke perumahan. Kamu jangan aksi dulu. Kami lagi proses hukum. Kalau kamu aksi, kamu melawan hukum nantinya kan gitu kan? Nah, ini hanya modus aja. Nanti kalau perumahan dia bertindak semaunya dia juga, ini gugatan cabut lagi. Nah, begitu. Nah, untuk perumahan sendiri gitu, bisa gak sih dalam artian bukan menggugat, tapi melayangkan surat bahwa memang sudah waktunya dibayarkan, semua kan dari perbaikan persilang nih. Perumahan sendiri bisa gak sih bertindak secara umum? Perumahan itu sudah menagih. Mana uang DP mau lunasin biar status jelas. Ini kan status nggak jelas ya. Mana bayar DP mau, ya. Nah, sudah ditagih. Jadi karena kelihatannya perumahan mau beraksi, ya gugatlah supaya jangan stop aksinya. Makanya dalam hal ini polisi sama jaksa nggak digugat lagi karena itu modus satu. Ini perumahan tetap ikut digugat, tergugat karena ini modus yang kedua perumahan. Dan cukup jelas kan ya. Bang, tapi kan sekarang gugatannya naiknya menjadi 114. Kemarin kan 104, sekarang ya, tambah 10M. Jadi memang ini yang lalu kan ada Kapolri sama Jaksa Agung yang gugat. Makanya kami minta Jaksa Agung sama Kapolri akan membayar nantinya jika dikabulkan. Ini sebenarnya komedi bagi kami. Tapi ya sudah, saat ini digugat kembali, nilai juga melebihi lagi. Nah, silakan pada Sona yang nanti mengganti ruginya. Jangan Pak. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir dalam acara ini ya. Artinya gini, setiap warga negara
kalau memang ada dirasa yang tidak sesuai, itu silakan berhak mengajukan gugatan secara apapun. Artinya begini, mengenai gugatan lawan prestasi yang dilayangkan Nikita Mirjani, secara hukum kami masih belum menerima surat kuasa dari Reja Gladys secara resmi. Artinya walaupun itu sudah, Rejanya sudah menandatangani kuasa itu, namun kami sendiri masih belum, karena seluruhnya kan harus tanda tangan dalam hal ini. Nah ini kita tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya pun kita sudah tahu, informasi semua sudah nyebar kemana-mana, namun kita belum dapat gugatannya seperti apa. Tapi tersebar di media sosial bahwa gugatannya lawan prestasi, tuntutannya pun ada ganti rugi. Jadi kalau kita bicara masalah hukum perdata, wan prestasi tetap wan prestasi, jangan digabung ada ganti rugi. Kalau digabung ganti rugi artinya ada dua sisi yang berbeda, ada ingkar janji dan ada permintaan ganti rugi. Ganti rugi itu adanya di perbuatan melawan hukum di 1365, bukan wan prestasinya. Nah ini yang rekan kami katakan, ini modus. Artinya yang penting masuk saja dulu untuk menghambat teguran-teguran dari pihak ketiga, bahwa pihak ketiga ini ada yang digantung. Nah inilah untuk menghambat itu semua, diajukanlah gugatan lawan prestasi. Mungkin itu ya. Jadi kembali seperti yang dikatakan rekan kami tadi, bahwa motivasi gugatan yang komedi yang kedua ini itu adalah masalah tanggung jawab menyangkut kepada pemohon. Ya, jadi sebenarnya ini kasus pidana kan sudah mendekati. Tunggu aja, sabar dulu. Kalau nanti dia bisa bahasa bahwa ini tidak ada kesalahan dia, bebas dalam hukumannya, otomatis lebih mudah dia menggugat. Dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jelas angka-angkanya dia bisa ajukan. Kalau ini kan digabungkan antara prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Ini memang ya, tapi ya kami selaku penasihat hukum Reja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini. Karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kami tidak mau pengadilan itu jadi permainan. Ini kelihatannya dilecehkan pengadilan sebagai alat untuk dia membentuk opini masyarakat. Ini kita nggak mau sebenarnya. Makanya selama ini kami tidak mau untuk menunjukkan bagaimana komunikasi-komunikasi yang kita bentuk selama ini. Kami sengaja berdiam diri selama ini untuk supaya jangan dikatakan kami pansos. Karena banyak saat ini manusia-manusia yang mengambil kesempatan untuk pansos. Kami tidak. Kami bukan tipikal kuasa hukum yang mengadakan pansos-pansos ini, enggak. Kami tunggu sikapnya bagaimana sampai dengan saat ini, bahwa ada gugatan perdata ini memang itu hak dia. Tapi jangan gugat cabut. Nanti kami lagi asik-asiknya kami bermain dengan menggugat ini, tiba-tiba dicabut, gantung semua. Pusing juga kepala kalau gantung kan. Ada lagi? Bang, mungkin untuk saya tambahin, jadi begini tadi masalah uang itu. Ini kan gugatan baru masuk ya. Ini kan gugatan kalau putus juga nanti kan bisa makan waktu kurang lebih 4-6 bulan kan begitu. Jadi kita lagi kumpulkan uangnya, mudah-mudahan 4-6 bulan ini kita bisa cukup uangnya 114 miliar, nanti kita kasih kalau dia menang. Ya, tapi kita kumpul. Tapi dalam hal ini juga kita kan pasti membuat perlawanan. Ya. Seperti kita ketahui ini kan kasus pidana sedang berjalan, Dr. Reja ini kan diperas.
ya. Sidangnya kan udah berjalan nih berapa bulan, 2 bulan ini kan berjalan, pemerasannya kan jelas ya. Cuman pertama kami akan mengatakannya kurang pihak. Sebab yang kami tahu yang diperaskan bukan Dr. Reja aja, ya. Sela Saukia juga diperas, Melvina juga diperas. Sehingga kan mestinya kalau mau digugat kan semua lah ya. Kalau kayak begini digugat cuma Dr. Reja kan jadi kurang pihak ini, ya. Kemudian kita lihat lagi ini kan banyak bohong ya ini gugatan. Gugatan non prestasi pertama itu adanya perjanjian lisan tanggal 19. Ini gugatan kedua perjanjian lisan juga, tapi tanggal 14. Ini perjanjian itu juga, tapi kena lisan bisa pindah-pindah tanggalnya. Sebentar ke tanggal 19, sebentar ke tanggal 14. Kalau nanti dicabut lagi, bikin lagi gugatan baru, pindah lagi ke tanggal 1. Jadi tanggal ini suka-sukanya karena lisan. Makanya kita juga bingung kan, nggak tahu nanti hakim melihatnya bahwa ini kok penggugat ini tanggal perjanjiannya pindah-pindah. Kalau lisan memang begitu kali ya, pindah-pindah tanggalnya. Kita nggak ngerti lah. Saya enaknya pindah-pindahin tanggal gitu ya. Jadi kita akan ini, kalaupun nanti menang ya itulah ya kita kumpul-kumpulkan mudah-mudahan 4 bulan 6 bulan ini dapatlah kita uang 114 miliar gitu. Bang, Ya? untuk jadwal sidangnya sendiri kapan dan mekanisme nanti ada mediasi dulu lagi atau gimana? Tetap sesuai dengan mekanisme hukum bahwa saat ini dijadwalkan mungkin sidangnya tanggal 1 dan kami usahakan bisa hadir nantinya. Tetap kembali seperti semula. Pada sidang pertama itu pemeriksaan dokumen-dokumen pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk sebagai kuasa hukum dan izin-izin kami. Dan hakim biasanya menentukan menunda ini sidang untuk dilakukan mediasi. Tetap mekanisme tetap seperti yang awal. Hanya pada waktu yang lalu kan begitu mediasi gagal langsung dicabut. Belum ada jawab-menjawab sudah dicabut. Nah, itu yang kami sesalkan yang lalu. Kenapa sih dicabut-cabut, kan lebih enak di dalam aja dia bersidang gitu loh. Jadi enak kan bersidang itu enak, jawab menjawab, ada perlawanan. Tapi kalau tiba-tiba dicabut kan kami juga ya kita lihat aja nanti dalam sidang ke depan nanti bagaimana dicabut atau tidak lagi. Lagi bang, berarti abang udah tahu jauh-jauh hari bang ya kalau gugatan lanjutan ini akan datang. Ya, kan banyak bilang ini kan strateginya lawyernya bang ya. Berarti abang udah tahu nih kalau ini akan digugat lagi bang dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kalau digugat lagi ini konyol namanya. Gugat perkuatan prestasi kecuali dia menunggu putusan pidana. Kalau pidananya nanti dibebaskan dari tuntutan hukum, gugat perbuatan melawan hukum mantap. Ini kalau hanya uang prestasi lagi, ini kami bilang komedi jilid 2. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Coba dibayangkan ya, Dr. Reja dibully sampai pucat pasi sampai opnam ya. Dia kan pernah buat pernyataan kan dibully sampai opnam ya. Bagaimana orang yang dibully sampai opnam bisa dikatakan bersepakat dengan yang membuli? Kalau menonjok yang membuli bisa, itu sangat pas. Tapi kalau bersepakat dengan yang membuli itu sudah sangat jauh dari pas. Jadi banyak akal-akalannya aja ini. Paling juga nanti dia dicabut. Kalau nggak dicabut ya kita kasih 114 M. Berarti abang lebih setuju kalau saat itu diteruskan aja, nggak usah ditunda-tunda bang ya? Iya. Lebih bagus terus. Pada saat yang lalu kan jelas persidangan pidana juga baru mulai, perdatanya sudah berjalan, kan ada manfaatnya sama dia. Apa manfaatnya bang? Manfaatnya kalau semua nanti di perdatanya dimenangkan, bisa membantu ke mengingatkan pidananya gitu loh. Dan dia bisa baca jawaban yang kami siapkan 200 halaman. Dia kan bisa gunakan itu untuk pidana. Tapi ini dia belum baca 200 halaman yang kami siapkan, ya dia yang rugi. Ya begitu Pak. Iya. Jadi uang prestasi ini yang sekarang ini nggak akan ngaruhnya kepada efek pidananya NM menurut abang gitu ya? Nggak ada. Lewat. Itu modus 1. Ini sekarang Ini modus 2. paling nanti gugatannya tanggal 1 mulai persidangan dibacakan nanti gugatannya. Habis itu masuk ke ya kalau datang itu pihak perusahaan. Seperti yang lalu kan tidak datang, ditunda sidangnya. Habis itu sidang lagi dilakukan mediasi. Mediasi membutuhkan waktu, sudah putus ini pidananya. Terus pertengahan November putus.
Pidananya sudah putus, untuk apa dia tunggu aja? Sabarlah menanti putusan. Ya mudah-mudahan dia bisa bebaskan, bisa gugat. Kami juga menanti putusan, karena kami juga siap akan menggugat. Kami akan menggugat uang yang 4M yang dia yang dia minta itu dari gereja plus. Ya, kami juga punya plus banyak. Kalau dia gugatnya 114, kita juga mungkin nanti 4 tambah 150, jadi 154 lah. Ini ada sebenarnya mungkin strategi yang keliru dari kuasa hukum Nikita ini. Kenapa sampai dia ajukan gugatan kembali? Ini kan sudah mendekati kasus Nikita ini kan sudah mendekati tuntutan. Dengan dia mengajukan gugatan kembali, setidak-tidaknya ada pertimbangan hakim atau pertimbangan jaksa supaya nuntutnya tidak berat. Sebenarnya itu artinya ini kan kami masih berupaya, tunggu dulu lah sampai putusan perkarawan prestasinya putus. Itu sebenarnya sama modusnya untuk menunda. Jadi ada dua agenda yang terselubung dari tim kuasa hukumnya Nikita ini. Pertama, menunda mengeksekusi dari perusahaan perumahan. Yang kedua, karena sudah mendekati tuntutan, jadi ini pun target supaya setidak-tidaknya tuntutannya tidak bisa terlaksana. Mungkin itu.